Oke, hai semuanya, balik lagi. Kali ini mau test ride motor ini CB650R. Akhirnya gue punya kesempatan buat nyobain motor ini karena gue juga kepo sih sama motor ini. Bisa dibilang ini adalah motor nakednya dari Honda yang segmen menengah ke atas mungkin, walaupun sebenarnya head to headnya itu sebenarnya kalau dibilang head to head nggak ada sih, dia main kelas sendiri gitu ya, karena dia 4 silinder 650 cc. Kalau misalnya dia 2 silinder mungkin head to headnya sama MT-07 dan Z650, tapi karena dia 4 silinder jadi kayak dia ya kayak ibaratnya model-model motor ini tuh kayak ZX25R, jadi sama-sama 250 cc tapi dia 4 silinder, jadi dia main sendiri gitu istilahnya. Walaupun sebenarnya kalau di head to head di sirkuit gua rasa bisa-bisa aja, tapi ya gitulah, niche market banget. Dan ya ini kondisinya masih standar, ada frame slider. Dan ini spionnya udah diganti pakai Rizoma. Ya udah deh, langsung aja yuk kita coba. Dia speedometernya full digital, layar negatif, ada tachometer, gear indikator, jam, waktu, terus sama ada TC-nya. Ini kill switch, starter, spion, klakson, lampu jarak jauh, ada hazard. Kita coba gas yuk. Bismillah. Honda smooth banget, motornya masih baru banget ini, mulus banget suara engine-nya. Yuk. Nice. Oke, sorry kalau misalnya ini agak miring, tapi aman lah ya. Kita coba. Woi, sedan. Setelah upshift ke gigi 2 langsung narik banget. Engine-nya mulus, smooth, halus. Torsinya linear sih karena 4 silinder ya. Tapi throttle responnya juga oke, throttle responnya mantap walaupun masih kabel gas. Dan pada dasarnya motor ini speknya ya normal sih ya, kayak CB650R yang sebelumnya, yang model yang bukan retro. Nah kalau yang model ini, model terbarunya ini memang dia modelnya Neo Sport Cafe, Neo Cafe Sport, ya itulah. Pinternya Honda adalah mungkin kalau misalnya dibandingkan dengan motor naked yang lain, gua rasa sih secara spek dia kalah ya. Maksudnya dia ketinggalan gitu. Tapi pinternya Honda karena dia nggak tahu ya, menurut gue sih antara main aman atau mengambil langkah yang bijak gitu ya. Jadi tanpa harus merubah engine, yang dirubah adalah desainnya, yang dimana desainnya itu adalah model-model retro gini gitu. Karena motor retro modern ini sekarang ya menjadi sebuah tren dan masuk aja gitu di pasaran. Jadi kita yang beli motor ini jatuhnya udah bukan ngeliat spek lagi, tapi ngeliat desainnya yang keren. Karena bisa dibilang ini build quality-nya mantap sih ya. Ini build quality-nya keren sih, kelihatan motor mahal memang. Model stangnya dia fat bar, tapi dia nakednya cenderung agak maju ya, si stang sama si rider nih posisinya cukup jauh, jadi ya kayak agak kitanya ke depan gitu. Dan area stangnya juga yang cukup narrow sih menurut gue ya, cukup sempit, nggak yang begitu lebar. Terus apalagi koplingnya ringan banget, lincah sih. Dan ini wheelbase-nya ini pendek, jadi pasti lincah ini motor ini. Kalau misalnya buat mejeng atau buat gaya-gayaan, motor ini sih cocok ya. Kenapa? Karena tampilannya sih retro look gitu, kebanyakan orang suka gitu kan, retro modern. Jadi sebenarnya orang yang punya motor ini atau yang beli motor ini nggak ngeliat spek sih, tapi ngeliat desainnya yang kayak keren juga anjir gitu. Kita pakai buat macet-macetan ya kan, belum apa-apa. Geberannya halus karena suaranya masih standar, saudara-saudara. So ya maklumin saja. Terus ini kok personalingnya, footstepnya belum diganti padahal, tapi kayak nyongkelnya tuh jauh banget ya ke atas si footstepnya. Apa karakter emang begini ya? Pengeremannya mantap, saudara-saudara, tiba-tiba muncul. By the way sudah ABS sih motor ini, jadi aman. Pengeremannya ya mantap aja lah.
Yap, seperti yang udah gue duga, powernya linear. Torsinya nggak begitu yang berasa galak banget, masih terkontrol. Halus tapi. Dan buat nikung-nikung ternyata enak juga motor ini. Oke. Karena dia wheelbase-nya pendek jadi lincah ya. Dan bantingannya enteng. Suspensinya juga stabil sejauh ini. Mantap. Oke kok sejauh ini. Tuh, asik lah buat nyalip-nyalip nih, pede. Gue yang baru pertama kali nyobain langsung pede. Motornya easy to ride. Ya karena ergonominya juga kali yang cenderung agak maju ke depan, jadi kayak semi nunduk, agak sporty gimana gitu. Jadi ini ibarat kayak motor naked yang ergonominya cukup sporty, tapi dengan tampilan retro. Mungkin kalau dibikin kayak model-model cafe racer keren banget nih kayaknya. Asik. Feel motornya sih bawaannya kayak nyantai gitu sih. Si powernya untuk akselerasi, karena dia linear, nggak begitu berasa kayak apa. Jadi si ridernya itu nggak yang kaget-kagetan gitu dengan torsinya. Masih, ini sangat terkontrol banget. Motornya jinak. Handlingnya juga, aduh mantep sih handlingnya. Oke. Pengeremannya oke. Dan ini adalah segmen yang seri 600 cc nya ya. Yang model 2021 nya pun juga modelnya masih sama, cuma beda apa ya, mungkin lebih baru aja gitu. Secara spek gak ada yang berubah. Kakaknya itu yang CB 1000, itu lebih mantap lagi. Tapi kebanyakan orang yang beli motor ini kenapa? Karena yang pertama jauh lebih kompak sih ya, si desain motornya, dimensi motornya. Dan 650 cc juga gua rasa udah cukup banget untuk daily, untuk touring. Motor ini kalau dipakai touring gua rasa nggak begitu nyaman deh, karena sejatinya motor ini cuma buat di perkotaan. Tapi kalaupun ada yang mau touring ya monggo-monggo aja, karena agak maju sih ini, si area ergonominya nih kita agak di bawah nunduk gitu bawaannya. Perpindahan gearnya juga mulus, masih baru banget ini. Masih 1400 sekian ini odometernya. Dan thanks to Biker Second Sport udah mau meminjemi motor ini buat gua test ride. Dan pastinya motor ini dijual. Tenang, motor yang gua test ride gua pastiin dulu motornya sehat atau enggak, oke? Jadi kalian yang beli motor ini pasti akan merasa aman. Oke. Enak juga buat belok-belok gitu. Oke, kita akselerasi. Oke, kita coba buat kayak nyalip-nyalip. Salah, harusnya gua ngambil kanan. Oke, tapi ini bisa. Si stangnya nih nggak begitu lebar, jadi buat nyelip-nyelip tuh masih enak nih. Masuk gitu. Suspensinya stabil sih. Yang gue heran, gue pikir bakal empuk, bakal soft. Karena suspensinya depan belakang pakai Showa-nya. Yep, torsi sih nggak begitu kayak yang ngajleng banget gitu ya, nggak begitu yang ngejambak. Karena sekali lagi gue bilang motor ini linear torsinya. Tapi kalau gue rasa kalau misalnya kita ngomongin top speed, karena dia 4 silinder, nafasnya juga panjang, jadi harusnya sih bisa lebih dapat ya, lebih maksimal untuk ngejar top speed. Tapi ya buat apa juga sih motor kayak gini buat top speed? Orang beli motor ini ya buat mejeng gitu loh bro. Because karena looksnya ya, because karena Yoman. Pengeremannya sih masih Nissin ya, yang gue bilang ya so-so lah. Pengeremannya sih so-so lah. ZX25 bro, suaranya heboh banget, buset.
Tapi larinya nggak seberapa ya gitu lah ya ZX25. Lincah sih. Wheelbase-nya pendek soalnya, jadi enak nih, nggak ngantuk. Gokil. Gua test ride di jalan yang penuh rame begini ya. Ya udahlah ya. Karena kita langsung test ride yang nyata dalam kondisi jalanan Indonesia yang sebenarnya, yaitu di dalam kota. Ya nggak di kota banget sih, pinggiran, cuman ya seperti inilah realitanya. Ini kalau diganti knalpot lebih free flow lagi nih tenaganya nih, dan enak banget ya di gigi 3 ya. Karena pas aja gitu torsinya, nafasnya panjang sih untuk ukuran naked nih 650 cc, karena 4 silinder juga kali ya. Padahal RPM-nya cuma sampai RPM-nya lumayan sih, 13.500, mentoknya 14 RPM tuh redline-nya. Dan ini motornya ada traction control, cuman nggak paham nih gua cara ininya gimana. Pada dasarnya basic sih motor 4 silinder, kayak gua ngerasanya ya begini-begini aja sih. Ya, basic konvensional moge itu ya 4 silinder. Oke, kita ngerem. Nah, kalian bisa lihat di sini gua tinggi 170-an, netralnya gampang ya, tinggi 170-an, napak 1 kaki. Kalau 2 kaki ya oke lah, jinjit dikit karena dia joknya juga relatif ramping. Cockpit Moge CB650, modern look banget sih, ditambah dengan layar digitalnya itu kan. Coba kalau TFT Colors keren banget tuh, sayangnya belum. TC nya dimatiin traction controlnya, berarti nggak bisa disetting guys, nggak ada level-levelannya, cuma on off doang. Kalau gini berarti tractionnya nyala, tapi kalau kayak gini tractionnya mati. Oke. Tapi bagus sih. Gue lebih setuju kalau Moge ini wajib ada traction control sama ABS sih, karena biar nggak selip sama biar nggak ngunci bannya. Kalau buat nikung biar nggak selip. Ini kalau dipakai jarak jauh sih lumayan pegel sih pasti, karena dia cukup jauh ya antara rider sama si stang. Jauh dia, harus agak maju gitu. Buat riding pelan ini enak sih ya, jinak sekali. Oke, siap. Oke. Gua pikir mau ke kanan. Aduh, kita gas lagi, dikit-dikit lagi. Powernya berasa sih ini, bukan torsinya tapi powernya kayak berasa pengen keluar nih karena knalpot standar. Cocok buat para ini sih, motor-motornya om-om. Kenapa gue bilang gitu, kan tahu deh. Nggak tahu, gue ngeliatnya kayak cocok aja gitu kalau dipakai buat anak muda. Ya kalau kalian suka dengan selera kayak ini ya, si CB ini ya fine-fine aja sih. Tapi kalau bapak-bapak atau om-om kayak pas aja gitu gue ngeliatnya. Apalagi kalau yang udah berpengalaman dengan riding yang sangat lama, atau yang sudah istilahnya udah pensiun pakai CB 1000, anjing keren banget pasti. Tarik. Oke. Wes. Itu nyaris sih anjir, mobil main asal belok. Ya begitulah ya, tidak ada suara, jadi mungkin si pengendara mobilnya tidak tahu ada motor lewat, atau mungkin dia baru lihat spion ketika dia udah belok, entahlah. Kayaknya stay safe guys. Engine brake-nya nggak ada sama sekali ya, dipikir-pikir nggak ada loh, maksudnya nggak berasa. Ini mbak-mbak hebat juga ya, mbak-mbak racing juga loh itu depan gue. Ya udahlah ya, paling seperti ini aja lah. Test ride-nya cukup singkat, yang penting gue udah tahu karakternya gimana motor ini. Ternyata ya pada dasarnya motor 4 silinder aja sih. Karakternya memang mirip-mirip ya kalau motor 4 silinder, cuma beda di ergonomi. Sama wheelbase, ergonomi wheelbase, handlingnya ini enteng, ringan, dimensi compact. Ya pas lah ya, buat boncengan gue rasa sih fine-fine aja, enak. Cocok lah, sebelum kalian mau upgrade ke R90 beli ini dulu, cocok sih. Oke, kita belok kiri di depan. Oke, kita di sini dulu seperti biasa. Ini dia. CB 650 Neo Cafe. Gimana menurut kalian guys motornya? Secara look sih gua no comment ya, keren sih.
campuran sport, naked, dan retro heritage-nya keren. Warnanya bener-bener eye catching, suspensinya warna kuning lagi, itunya pernya cakep. Terus si ininya juga velgnya warna bronze. Ini sudah dimodifikasi Delta ID, frame slider, spion, udah itu doang sih. Lampu remnya full LED, lampu-lampu tuh ya, ini DRL ya kelihatan, terus ada garis gitu, dan sudah ada cover radiator deng ya, udah cukup lah buat modifikasi. Mantap. Oke, ini buat boncengan enak sih harusnya, karena dia model-model semi jok tandem tapi split seat juga modelnya. Oke, keren. Ya udah kalau gitu sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Peace.